Potensi zakat kita ini kalau merujuk kepada beberapa rilisnya Basnas itu potensinya sekitar 300 triliun loh Mbak Tasya. Ini luar biasa loh. Bisa kita gunakan untuk semaksimal mungkin peningkatan ekonomi masyarakat kita, ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, itu luar biasa. Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ziswaf dimanapun Anda berada. Kembali lagi Anda mendengarkan podcast bersama dengan saya Tasya Rustama. Podcast yang membahas tentang zakat dan juga Ziswaf yang hari ini sangat-sangat menarik. Pastinya Anda harus mendengarkan ya, karena ini akan membahas tentang akreditasi lembaga zakat. Saya sudah terhubung sahabat Ziswaf dengan Pak Muhibudin. Beliau adalah Kasubdit Akreditasi dan Audit Syariah dan Lembaga Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhibudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tasya. Kita bertemu lagi ya, dan sekarang kita membahas tentang akreditasi lembaga zakat. Ini menarik sekali, Pak. Baik. Mungkin bisa di-capture gitu ya, dan diinformasikan kepada kami. Sebenarnya bagaimana sih keadaannya gitu tentang akreditasi lembaga zakat ini? Mengingat namanya lembaga zakat sepertinya sudah banyak ya. Belum yang secara nasional, ada juga yang di daerah-daerah, belum lagi yang di masjid-masjid sekitar perumahan, itu juga kan lembaga zakat yang mungkin tidak belum berizin gitu ya Pak. Mungkin bisa diinformasikan kepada kami. Silakan Pak Muhibudin. Iya, pentingnya kita, kenapa sih akreditasi ini penting? Kalau episode yang sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kondisi lembaga amil zakat atau organisasi pengelola zakat. Kalau sekarang kita bicara tentang akreditasinya ya Mbak Tasya. Akreditasi ini penting untuk memberikan standar kepada lembaga pengelola zakat agar terstandar gitu ya. Baik secara manajerial, secara aspek penghimpunan, aspek penyaluran dan pendayagunaan, aspek keamilan, semua ada standarnya. Sehingga profesionalitas lembaga amil zakat dan organisasi pengelola zakat ini semakin baik. Dan tentunya harapannya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kita untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga yang tercinta tersebut gitu ya. Nah, di tahun 2017 alhamdulillah kita punya piloting untuk akreditasi ini Mbak Tasya. Ada sekitar 20-an lembaga yang kita piloting, lalu meningkat di tahun 2018 ada sekitar 150 lembaga. 2019 ada 110 lembaga, dan di tahun 2020 dengan anggaran yang semakin kita naikkan itu alhamdulillah kita bisa mengakreditasi sekitar 355 lembaga amil zakat ya kan. Nah, ini tentu harapannya sebagai kehadiran kita dari pemerintah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat kita bahwa ini loh lembaga-lembaga amil zakat kita, lembaga organisasi pengelola zakat kita, mengelola zakat Bapak Ibu semuanya itu secara profesional dan tersalurkan dengan baik, program-program pendayagunaannya dan program distribusinya juga bisa menjangkau sekian juta katakanlah ya masyarakat kita. Lalu sekian lembaga yang bisa diberdayakan untuk pemberdayaan ekonomi syariah kita, ekonomi keumatan kita gitu. Baik, Pak Muhibudin, apa sih yang dinilai gitu ya dari akreditasi lembaga zakat ini? Mungkin lembaga-lembaga zakat yang ingin mengakreditasi dirinya gitu ya bisa mematuhi gitu poin-poin yang Pak Muhibudin sebutkan. Betul. Ini kita masih merujuk kepada Kepdirjen ya Mbak Tasya untuk pendampingan dulu di SIMZAK kita, di sistem informasi zakat kita. Bapak Ibu di LAS bisa mengakses langsung untuk melakukan self assessment secara trial and error ya. Nanti teman-teman dari Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten Kota itu yang akan turun ke lapangan untuk menceklis itu. Kita sudah punya borang-borang ya, punya skill penilaian gitu ya, yang kita gunakan untuk standar penilaiannya. Nah, nanti ada secara manajerial itu contohnya Mbak Tasya ya, itu LAS kita, OPZ kita coba capture, kita coba nilai apakah ada strukturnya, lalu dia punya enggak yang namanya rencana
1 tahun ke depan rencana program, lalu ada SOP-nya enggak, lalu dia bagaimana mekanisme recruiting daripada amilnya kan gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua aspek keamilan. Amil yang direkrut itu adakah mekanisme recruitingnya, lalu adakah standar amilnya gitu ya, lalu ya seperti apa amil itu yang ingin direkrut gitu. Lalu untuk meningkatkan kapasitas amilnya adakah program-program peningkatan kapasitas amilnya dan sebagainya. Lalu ada aspek penghimpunan. Penghimpunannya, penghimpunan zakatnya itu dilakukan targetnya, contoh kalau untuk korporasi seperti apa, targetnya berapa, untuk perorangan semuanya seperti apa, targetnya berapa. Lalu ada di situ juga adabiyah atau attitude yang harus dikedepankan, bagaimana cara menghampiri atau mengkomunikasikan dengan muzaki itu juga penting gitu. Wow. Iya, untuk menjaga citra daripada las, maka al-ada fawqal ilm kata guru saya itu. Jadi yang namanya etika, attitude, akhlak itu harus lebih didahulukan daripada pengetahuannya katanya gitu. Lalu nanti di aspek pendayagunaan dan pendistribusian saya kira itu hal yang penting. Jadi adakah SOP penyaluran, lalu mekanismenya, cuklak-cuknisnya, lalu siapa sih yang bisa kita sasar, baik itu kelembagaan maupun perorangan, dan lain-lain. Itu semua harus ada mekanismenya yang mereka harus miliki, yang sehingga di situ akan menambah bobot nilai akreditasinya. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kita bisa mengakredit 355 lembaga, dan di tahun ini juga masih ongoing, Mbak Tasya. Kita akan menaikkan cap dirjen tersebut menjadi KMA. Gunanya apa? Kalau KMA nanti ini ngaturnya bisa lebih luas lagi gitu ya. Dan kita sudah berkoordinasi dengan KAN, dengan LSP gitu. Yang ada di gedung BPPT itu kantornya, yang di samping kantor kementerian kita. Nah, itu kita akan menyepakati soal skemanya, lalu lembaganya secara lebih profesional. Dia yang secara profesional punya kewenangan lah gitu ya untuk melakukan assessment, penilaian terhadap lembaga-lembaga amil zakat. Tapi ke depan kita sudah membuat naskah akademik dan kita dorong agar ada lembaga akreditasi di bawah Menteri Agama yang melakukan akreditasi terhadap seluruh lembaga keagamaan yang dimiliki oleh Kementerian Agama atau yang dibina oleh Kementerian Agama. Nanti ke depan lembaga inilah yang akan melakukan assessment sehingga terjaga dan terjamin kualitas daripada lembaga-lembaga keagamaan kita dalam memberikan pelayanan kepada umat. Itu tujuannya. Wah, ini menarik Pak Muhibudin. Jadi akan dibuat sebuah lembaga gitu yang mereka bisa lebih mengikat lagi gitu kan kepada para lembaga penghimpun zakat ini ya. Iya, betul gitu. Baik, Pak Muhibudin, saya ingin menajamkan gitu di bagian keamilan dan juga profesionalitas ya. Tadi juga Pak Muhibudin menerangkan bahwa ternyata ini merekrut seorang amil itu tidak bisa macam-macam gitu ya. Ada yang harus kedahulukan gitu kan. Betul. Nah, andai kata Pak Muhibudin, berarti apa poin-poin dari seorang amil yang harus di checklist ibaratnya gitu ya dari sebuah lembaga ini agar amilnya tuh memenuhi akreditasi yang disyaratkan oleh Kementerian Agama? Iya, betul Mbak Tasya. Jadi amil juga tidak boleh sembarangan karena amil itu memiliki peranan yang paling pokok dan penting dalam tata kelola perzakatan kita, pergerakan perzakatan kita. Tanpa amil yang profesional, tanpa amil yang qualified, tentu pergerakan zakat kita tidak seagresif hari ini ya. Karena amil-amil ini adalah ujung tombak daripada pergerakan perzakatan kita. Maka amil selain dia memahami tentang fikih zakah gitu ya, fikih zakah, juga dia harus memiliki skill komunikasi yang baik. Dia juga harus punya attitude yang baik, dia harus punya akhlak yang baik sehingga menarik simpati daripada para muzaki untuk menyalurkan zakatnya di lembaga yang di mana amil tersebut bernaung. Maka dari itu
di tahun ini kita sedang rancang tentang keputusan Menteri Agama tentang SKKNI AMIL, standar kompetensi kinerja kerja Indonesia AMIL untuk sektor AMIL. Nah, AMIL ini nanti mungkin bisa kemarin ya, tadi pagi penutupan kegiatannya itu, kita bagi gradingnya ada AMIL pertama, ada AMIL muda, ada AMIL madya. Nah, AMIL pertama ini mungkin yang AMIL yang secara kapasitas kemampuannya mungkin level pertama ya, level yang mungkin untuk front office, nanti untuk menangani muzaki level perorangan mungkin gitu ya. Lalu nanti kalau untuk berkomunikasi dengan muzaki korporasi, tentu ini membutuhkan skill komunikasi yang harus lebih ciamik lagi kan gitu ya. Maka ini AMIL level madya bisa yang nanti ditugaskan, mungkin seperti itu. Nah, gradasi ini, leveling ini saya kira penting untuk juga memberikan apresiasi terhadap AMIL. Tentu AMIL adalah kita dorong ke depan sebagai profesi yang tidak hanya ini membantu masyarakat untuk berzakat secara baik, tapi juga jaminan untuk dirinya juga ada. Jadi AMIL ada rewardnya juga gitu ya. Iya dong. Kalau profesi kan tentu ada penghargaan profesionalnya gitu. Nah, nanti kita juga dorong ini beberapa forum Pak Dirjen kita, kita mendorong kepada perguruan tinggi untuk membuka jurusan zakat dan wakaf. Tentunya nanti outputnya ya, graduate-nya akan meramaikan dunia peramilan zakat dan wakaf kita dan nadir ya, tentunya kalau di wakaf namanya nadir kita gitu. Saya kira ini peluang yang luar biasa ke depan untuk kita semakin meningkatkan pergerakan dunia filantropi kita di Indonesia. Dan ini peluangnya luar biasa Mbak Tasya di kita ini. Harus kita tingkatkan terus, kita explore terus gitu ya, kita kreasi terus ke depan bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, agar peluangnya bisa dimaksimalkan itu tadi ya Pak. Betul. Ibu Udin, apalagi zakat itu kabarnya bisa menghimpun dana hingga triliunan ya Pak? Betul. Potensi zakat kita ini kalau merujuk kepada beberapa rilisnya Basnas itu potensinya sekitar 300 triliun loh Mbak Tasya. Ini luar biasa loh. Bisa kita gunakan untuk semaksimal mungkin peningkatan ekonomi masyarakat kita, ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, itu luar biasa. Namun ya tadi karena ini tata kelolanya perlu kita perbaiki gitu ya, laporan-laporan dari LAS, UPZ itu harus kita komplit gitu ya, harus kita compile gitu, sehingga laporan penghimpunan itu bisa secara nasional itu bisa kita capture dan bisa kita sajikan kepada publik. Ini loh penghimpunan kita dapatnya sekian dalam 1 tahun, lalu kita distribusikannya sekian dalam 1 tahun. Sekian ribu, sekian juta katakanlah gitu masyarakat yang menerima manfaat secara personal, sekian kelompok yang menerima manfaat gitu ya, untuk meningkatkan, membantu ekonomi mereka ya. 300 triliun rupiah Pak Muhibudin. Ini kalau misalnya dimanfaatkan dan juga dimaksimalkan dengan baik, masyarakat Indonesia namanya miskin itu sepertinya tidak ada deh, karena bisa terbantu dengan itu semua ya Pak Muhibudin. Iya, betul. Baik, Pak Muhibudin, saya mau di sini juga menajamkan. Ada tadi poin bahwa Pak Muhibudin mengatakan ada penghimpunan, target dan juga perencanaan dari lembaga zakat ini untuk mendapatkan akreditasinya. Apa kira-kira yang bisa dijelaskan itu kepada kami? Kira-kira bagaimanakah target dan juga perencanaan yang harus dilakukan oleh lembaga zakat ini agar zakat itu bisa maksimal? Seperti apa kriterianya? Iya, jadi gini Mbak Tasya, ada gradasi tipologi ya. Ada LAS yang levelnya kabupaten kota, itu minimalnya dia bisa diberikan izin dengan dia bisa mentargetkan penghimpunan itu sekitar 5 miliar. Ya, itu syaratnya. Jadi dia harus punya perencanaan 5 miliar penghimpunan yang biasa dilakukan dalam 1 tahun. Lalu kalau provinsi itu 20 miliar. Kalau nasional itu 50 miliar ke atas lah, kira-kira gitu ya. Nah,
dengan targetan itu tentu kita dorong dia harus lembaga amil zakat kita ini harus punya perencanaan 1 tahun ke depan bagaimana penghimpunannya, 1 tahun ke depan bagaimana pentasorufannya atau pendistribusiannya, lalu untuk program pemberdayaannya katakanlah berapa UMKM yang akan diberdayakan, berapa pedagang kecil yang akan dilibatkan dalam mengambil manfaat ini, dan berapa katakanlah kalau dia di nasional tentu sebaran provinsinya juga jangan sampai hanya di satu provinsi saja kan gitu ya. Yes. Memeratakan itu juga penting untuk menjadi penilaian kita. Tentu nanti bobot ini yang akan menentukan dan ini menjadi bahan evaluasi tentunya gitu. Jadi akreditasi itu selain untuk memberikan tadi jaminan standar juga sebagai bahan evaluasi agar LAS tersebut meningkatkan kapasitasnya kira-kira gitu. Pak Muhibudin, akreditasi ini ada level-levelnya nggak sih? Atau hanya ya dia terakreditasi atau tidak terakreditasi? Oh tentu dong ada. Jadi akreditasinya nanti A, B, C kan gitu. Kalau yang belum ya belum terakreditasi. Dan ini juga reliable dengan nanti kegiatan auditnya Mbak. Jadi Mbak Tasya, selain ada akreditasi, lembaga zakat juga akan dilakukan audit. Auditnya ada 2. Yang pertama audit keuangan itu oleh KAP sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2011. Lalu ada audit kepatuhan syariah. Nah ini audit kepatuhan syariah ini yang menarik. Karena audit ini yang melakukan adalah auditor syariah yang certified SAS zakat ya, certified auditor syariah zakat. Itu yang dikeluarkan oleh IAI. Nah ini kita alhamdulillah sudah punya 31 loh Mbak Tasya. 31 auditor yang sudah certified SAS zakat yang karena punya SIM ini, mereka ini yang bisa melakukan audit. Nah nanti untuk yang akreditasi kita dorong ini nanti ada lembaga tersendiri Mbak Tasya. Jadi kita akan kerjasama, kita sudah komunikasi intensif ini dengan KAN, dengan LSP gitu ya, yang kantornya di sebelah kantor kita itu, yang di gedung BPPT. Nah, nanti kita akan dorong ada satu lembaga ya yang khusus untuk melakukan akreditasi nanti dengan meng-hire asesor-asesor yang akan kita rekrut kira-kira gitu. Nah, dengan targetan yang kita punya harapannya nanti selain kecukupan asesornya juga harus kita penuhi, juga kemampuannya untuk melakukan akreditasi ke lembaga amil zakat maupun ke badan amil zakat LAS maupun LAS. Itu Mbak Tasya. Baik Pak Muhibudin, itu dia perbincangan kita tentang akreditasi lembaga zakat ya di dalam episode akreditasi lembaga zakat dalam podcast dari Kementerian Agama. Terima kasih Pak Muhibudin. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya ya. Sama-sama Mbak Tasya. Itu dia. Terima kasih Mbak Tasya. Ya itu dia sahabat Ziswa, Pak Muhibudin, Kasubdit Akreditasi dan Audit Syariah dan Lembaga Zakat. Anda harus dengarkan episode-episode lainnya karena masih akan membahas tentang bagaimana zakat dan juga lembaga zakat ini bisa terakreditasi ya, dan juga bagaimana sistem dan regulasinya. Dan harus nikmati episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.